Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2212018 dari kelas TIB 5J. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil analisis saya dari terkait project QGIS ini, yang dimana dengan 4 layer yang telah saya buat. Project ini berfokus pada sebuah lokasi di Balikpapan, di sebuah wilayah Balikpapan ini ya. Yang pertama, saya telah membuat layer dalam peta ini, yaitu layer pertama adalah puskesmas, yang dimana sebagai layer point. Lalu yang kedua adalah layer pemukiman. Ini layer pemukiman yang warna ini ungu sebagai layer poligon. Lalu layer sungai sebagai layer line string. Lalu yang keempat layer remote sensing untuk klasifikasi jalan dan bangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari masing-masing layer tersebut. Yang pertama adalah layer puskesmas. Di sini layer puskesmas terdiri di berwarna hijau ini ya. Layer ini menunjukkan lokasi fasilitas kesehatan puskesmas di wilayah yang saya analisis. Dari hasil analisis ini dapat dilihat bahwa puskesmas tersebar cukup merata di beberapa area pemukiman. Namun ada beberapa wilayah pemukiman yang jauh dari lokasi puskesmas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di beberapa daerah, seperti di daerah sini. Ini di mana akses layanan kesehatan puskesmasnya ini tidak ada ya. Nah, di sini juga sedikit, hanya di beberapa daerah sini saja. Jadi saran saya, pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan puskesmas di wilayah-wilayah yang belum terjangkau untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu analisis layer kedua yaitu adalah pemukiman. Layer kedua adalah pemukiman yang berwarna ungu ini ya, yang saya tampilkan dalam bentuk poligon ungu ini. Layar ini menggambarkan area hunian penduduk. Dari analisis terlihat bahwa pemukiman cenderung berlokasi di dekat sungai. Hal ini menunjukkan bahwa sungai berperan penting dalam menunjang kehidupan, seperti menyediakan air dan akses transportasi. Namun ada resiko banjir di area pemukiman yang terlalu dekat dengan sungai, terutama saat musim hujan. Jadi rekomendasi dari saya, mitigasi banjir perlu dilakukan seperti pembangunan tanggul dan perencanaan tata ruang yang memastikan jarak aman antara pemukiman dan sungai. Lalu yang ketiga adalah layer sungai, yang dimana layer sungai ini saya bentuk dalam format garis berwarna merah ini ya. Nah, merah-merah di sini bisa dilihat. Nah, ini hilang dia. Ini layer sungai. Sungai ini merupakan elemen geografis yang penting, baik sebagai sumber air maupun jalur drainase alami. Dari analisis ini terlihat banyak pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai. Potensinya, sungai dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air atau sumber pengairan. Terdapat juga risiko jika tidak dikelola dengan baik, sungai dapat menjadi sumber banjir atau pencemaran. Lalu yang keempat adalah layer remote sensing jalan dan bangunan. Ini adalah jalan, yang di sini bangunan ya. Saya bikin ini ya. Nah, di sini kita lihat ini jalan ditampilkan dalam garis berwarna oranye. Jaringan jalan terlihat cukup baik dalam menghubungkan area pemukiman dengan fasilitas umum. Nah, ini dia. Lalu yang di sini kita lihat layer bangunan. Bangunan di sini ditampilkan dalam warna oranye dan hijau ya. Dalam warna oranye dan hijau ya. Di sini ditampilkan dalam simbol poligon. Analisis menunjukkan kepadatan bangunan yang tinggi di beberapa titik di pemukiman ini ya. Jadi di sini bisa dilihat daerah pemukiman bangunannya.
Nah, oke. Sudah. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Di sini saya dapat simpulkan dari hasil analisis dari keempat layer yang saya buat bahwa akses ke puskesmas perlu ditingkatkan di beberapa area pemukiman yang belum terjangkau. Lalu resiko banjir di area pemukiman juga dapat di dekat sungai perlu diantisipasi dengan mitigasi yang tepat. Lalu yang ketiga adalah pengembangan jaringan jalan perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pinggiran. Dan juga tata ruang pemukiman harus direncanakan secara berkelanjutan untuk menghindari kepadatan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Baik, mungkin sekian analisis saya terkait proyek Yogis ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.